Kita masih berlanjut ke pembahasan terkait banpres produktif untuk usaha mikro. Karena memang masih banyak pertanyaan terkait proses kelolosan untuk bantuan UMKM ini. Sudah mendaftar dari bulan Agustus, September, Oktober sampai dengan di akhir penutupan yaitu di bulan November. Ketika dicek di e-form BRI, nomor EKTP tidak terdaftar penerima BPUM. Sebelumnya, saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah mencairkan dana insentif banpres produktif untuk usaha mikro ini, semoga bermanfaat dana tersebut sebesar 2,4 juta untuk tambahan modal usaha. Terkait saat ini, bagi pendaftar yang belum lolos atau dicek di e-form BRI belum terdaftar EKTP-nya untuk mendapatkan bantuan UMKM, terus kemudian belum menerima SMS BRI info, terus seberapa besar sih peluang untuk mendapatkan bantuan UMKM ini? Padahal ketika dilihat syarat-syarat pengajuan sudah masuk dalam kriteria mendapatkan bantuan UMKM ini. Yang paling penting di sini adalah calon penerima tidak menerima yang namanya kredit pembiayaan modal kerja atau salah satunya yaitu kredit usaha rakyat. Jika memang tidak melakukan pembiayaan kredit modal kerja, artinya teman-teman sudah bisa sebagai calon penerima bantuan UMKM ini. Selain dari syarat-syarat yang lainnya seperti tidak termasuk ASN, kemudian tidak termasuk pegawai BUMN atau BUMD, perangkat daerah, pejabat, kemudian harus memiliki yang namanya usaha seperti usaha dengan kategori usaha mikro. Ketentuan usaha mikro yaitu di bawah 300 juta omsetnya per tahun dengan harta kekayaan di bawah 50 juta di luar tanah dan bangunan. Itu artinya teman-teman sudah memasuki kriteria untuk mendapatkan bantuan ini. Nah, dicek di e-form BRI, EKTP tidak terdaftar. Apakah saya lolos atau tidak untuk mendapatkan bantuan UMKM ini? Sebelum saya lanjut, bagi teman-teman semuanya, terlebih dahulu klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan channel Dunsana Emril ini adalah pilihan yang tepat bagi teman-teman warga sekalian untuk mendapatkan informasi terupdate terkait program bantuan pemerintah. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya dan warga yang lainnya agar mereka juga tergerak untuk mendapatkan informasi terkait bantuan dari pemerintah. Banpres produktif untuk usaha mikro saat ini terus disalurkan pencairan dana insentifnya melalui bank penyalur. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar dari 4 bulan sebelumnya, yaitu dari bulan Agustus sampai dengan bulan akhir November kemarin, artinya teman-teman sudah bisa melakukan proses pencairan dana insentif sebesar 2,4 juta jika dinyatakan lolos untuk mendapatkan bantuan ini. Nah, saat ini banyak yang menanyakan terkait apakah saya terdaftar atau tidak, karena sudah dicek di e-form BRI tidak terdaftar EKTP-nya. Perlu diingat teman-teman bahwa untuk mendapatkan bantuan ini harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun, banyak juga masukan-masukan dari teman-teman kita melalui DM Instagram, kemudian komentar-komentar yang ada di channel ini, dan komentar yang ada di forum komunikasi bantuan bahwa bantuan ini tidak tepat sasaran. Ada yang tidak punya usaha namun mendapatkan bantuan ini. Kemudian ada lagi bantuan ini diberikan hanya pada orang-orang yang dikenal saja di perangkat daerah tertentu. Nah, teman-teman, kita tidak memaksakan hal itu karena memang yang melakukan proses verifikasi tersebut adalah dari Kementerian Koperasi UMKM. Kalau memang sudah rezekinya teman-teman, itu artinya nanti teman-teman bisa dinyatakan lolos. Nah, terkait seberapa besar peluang teman-teman dan warga sekalian ketika sudah mendaftar, namun di e-form BRI belum dinyatakan KTP tidak terdaftar. Perlu diingat, untuk menandakan bahwa teman-teman itu lolos atau tidaknya, ada 3
hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, informasi kelolosan yaitu melalui SMS yang diterima. Nah, SMS yang diterima itu teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bahwa ketika mendaftar sebelumnya untuk melakukan pengajuan, apakah teman-teman tersebut dimintai untuk mengisi nomor rekening dan bank penyalur oleh Dinas Koperasi UMKM di wilayah masing-masing, atau yang sudah mendaftar secara online sebelumnya di tahap pertama. Ketika sudah dimintai nomor rekening dan bank penyalur yang diisi, bahwa memang untuk proses penyaluran ini melalui bank penyalur yaitu Bank Himbara, ada 3 bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Koperasi UMKM. Yang pertama yaitu tentunya Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu Bank BNI, Bank Negara Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu update terbaru yaitu Bank BNI Syariah atau Bank Negara Indonesia Syariah. Nah, dari ketiga bank ini, apakah teman-teman waktu melakukan proses pengajuan sebelumnya sudah mengisi nomor rekening dimintai oleh Dinas Koperasi UMKM? Ketika sudah mengisi nomor rekening, artinya teman-teman untuk dana UMKM tersebut nantinya akan masuk ke bank penyalur yang teman-teman isi nomor rekening tersebut jika memang dinyatakan lolos. Nah, tidak semerta-merta informasi kelolosan hanya melalui e-form BRI. Apakah sudah mendapatkan SMS dari Bank BNI atau dari Bank Syariah BNI? Kalau tidak mendapatkan SMS, artinya teman-teman bisa melakukan pengecekan mutasi rekening dari bank penyalur tersebut ketika sudah ada buku tabungannya. Nah, teman-teman, jika tidak terdaftar di e-form BRI dan tidak mendapatkan SMS, bisa lakukan pengecekan mutasi rekening dari bank penyalur yang telah disediakan oleh pemerintah. BRI, Bank Negara Indonesia, dan Bank Syariah Negara Indonesia. Nah, ketiga bank tersebut bisa dilakukan pengecekan. Kemudian, belum juga lolos, setelah dicek mutasi, jangan khawatir teman-teman bahwa bantuan UMKM ini akan diperpanjang di tahun 2021. Artinya akan ada tahap ketiga. Kita mengetahui sendiri bahwa di tahap pertama sampai dengan tahap kedua ini ada 28 juta pendaftar untuk mendapatkan bantuan UMKM ini. Sedangkan yang diterima untuk mendapatkan manfaat bantuan ini hanya 12 juta yang mendapatkan bantuan ini. Itu artinya ada sekitar hampir 16 juta orang yang belum mendapatkan bantuan ini. Ketika masuk dalam kriteria untuk mendapatkan bantuan UMKM ini, artinya teman-teman akan diberikan peluang besar di tahap ketiga tahun 2021. Untuk skema proses pencairan, proses pendaftarannya, kita menunggu informasi selanjutnya. Yang jelas, bagi teman-teman yang sudah mendaftar di tahap pertama maupun di tahap kedua, namun belum lolos di tahap kedua ini, tidak perlu lagi mendaftar di tahap ketiga nantinya, karena data teman-teman itu sendiri sudah ada di sistem. Yang perlu diingat, untuk pengecekan e-form BRI hanya di bank penyalur BRI. Sedangkan untuk Bank Negara Indonesia, Bank BNI Syariah itu tidak ada pengecekan melalui e-form. Hanya melalui SMS notifikasi yang dikirim ke nomor handphone yang sudah diregister pada saat melakukan proses pengajuan bantuan UMKM tersebut. Oke teman-teman, itu informasi yang perlu saya share ke teman-teman semua. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.